Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Alfian Dito Yulian Diki di dalam renungan harian pada hari ini. Pada 3 hari ini kita akan membahas topik menarik sekaligus menjadi dasar utama kita sebagai seorang Kristen Protestan ataupun Kristen Reformasi, yakni Sola Fide, Sola Gratia, dan Sola Scriptura. Pada hari ini kita akan lebih membahas secara khusus tentang apa itu Sola Fide, hanya karena iman. Untuk mendasari renungan kita pada hari ini, ayat landasan kita yakni Efesus 2 ayat 8 yang berbunyi, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah." Efesus 2 ayat 8 ini menjadi landasan kita bahwa hanya karena iman dan anugerah Allah saja kita diselamatkan. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan bukan karena usaha sendiri, bukan juga karena perbuatan baik kita, bukan karena kita telah melakukan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kita bisa selamat. Para ahli Taurat dan orang Farisi pun juga melakukan yang sama, bahwa mereka sangat patuh, mereka sangat taat di dalam melakukan firman Tuhan. Tetapi kenyataannya mereka pun tidak menghayati iman yang sama, kepercayaan yang sama bahwa Yesus adalah Sang Kristus, Yesus Sang Mesias dan Juru Selamat. Paulus menegaskan sebaliknya di dalam ayat ini, bahwa iman kepada Yesus Kristuslah yang harusnya membawa kita ke dalam keselamatan. Iman kepada Kristus yang membawa kita untuk diselamatkan, dan Paulus menegaskan bahwa perbuatan baik tanpa beriman kepada Yesus Kristus adalah hal yang sia-sia. Hal yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu, apakah cukup dengan iman saja maka kita dapat diselamatkan? Kita nggak perlu bertindak ataupun melakukan sesuatu, hanya cukup dengan iman saja. Apakah begitu? Pertanyaan ini seringkali menjebak kita ke dalam dua kutub ekstrim. Seakan-akan iman dan tindakan merupakan tindakan yang terpisah, hal yang terpisah dan saling berlawanan. Padahal maksud dari Paulus bukan seperti demikian. Justru iman dan tindakan merupakan satu kesatuan yang seharusnya tidak dapat terpisahkan. Iman akan anugerah keselamatan yang melandaskan kita untuk merespon anugerah dengan tindakan yang memuliakan nama Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita. Hal ini dicerminkan di dalam Yakobus 2 ayat 26 yang berbunyi, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati." Sekali lagi, Yakobus 2 ayat 26, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati." Jadi ibarat kalau kita misalnya sakit, kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya dengan mengatakan bahwa saya beriman untuk sembuh, nggak perlu ke dokter ataupun nggak perlu minum obat, pasti saya akan sembuh karena iman saya yakin Tuhan akan menyembuhkan saya. Melainkan ketika kita beriman, maka kita mengatakan, karena saya beriman, maka saya pergi ke dokter. Saya melakukan perawatan-perawatan yang diperlukan. Saya mengusahakan apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa keluarga saya lakukan, dan apa yang sebagai manusia yang kita dapat lakukan. Lalu saya menyerahkan kesembuhan saya kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan memberikan saya kesembuhan, saya mengucap syukur. Tetapi kalaupun memang Tuhan tidak mengizinkan kita untuk sembuh secara total ataupun tidak sembuh, maka kita juga bersuka cita atas proses-proses yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Kiranya di dalam iman kita terus terpancar tindakan kita di dalam sehari-hari. Ingat bahwa iman dan tindakan tidak bisa terpisahkan. Maka dari itu ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, ketika kita mengaku ikut kepada Tuhan, maka salah satu buktinya adalah bagaimana kepercayaan kita, iman kita dapat terlihat di dalam tindakan keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.